Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Ya, memang dia besar. Tapi banyak hal kita seringkali ditipu dengan semua masalah yang kita hadapi, sehingga kelihatannya yang besar itu masalahnya. Gitu ya. Misalnya, saya bawa tutup ini ya. Ini ya. Tutup ini kalau jauh dari saya, jauh gitu ya, maka saya bilang ini kecil. Tapi kalau saya buat dekat gini di mata saya, dekat gini, maka saya bilang, aduh, aku punya tutup yang besar sekali gitu, besar tutupnya. Ini padahal tutup botol ini kecil ya. Jadi mata saya ketutup, tidak bisa melihat dengan baik. Karena apa? Karena kita salah orientasi, salah melihat. Jadi point of view kita tidak sadar karena seringnya masalah menimpa, kita tidak sadar sehingga kita berkata bahwa kamu nggak bisa tahu sih masalahku ini berat loh dalam hidup gitu ya. Jadi kita sendiri merasa bahwa orang lain tuh masalahnya ringan, sayalah masalahnya besar. Jadi itu problemnya. Akhirnya apa? Kita sendiri ngomong bahwa Tuhan itu mana bantuannya nggak ada sampai detik ini aku nggak bisa. Jadi dia lebih melihat bahwa masalahnya itu lebih besar daripada yang kita sembah. Makanya seringkali lewat lagu kalau kita nyanyi yang memuji Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, itu membuat saya sendiri pribadi jadi sadar. Iya ya, Yesus itu lebih besar daripada masalahku. Jadi kadang-kadang lagu itu, ya kalau kita memuji Tuhan, itu membuat kita sendiri akhirnya sadar. Karena kita ngomong, kita akhirnya sadar, oh iya, bahwa Yesus itu lebih besar daripada masalahku. Begitu ya. Kadang-kadang memuji Tuhan kenapa perlu kita kita perlu untuk terus biasakan diri memuji Tuhan. Terus kalau berdoa juga kenapa kita disebutkan di Alkitab unceasingly prayer. Doa yang tidak putus-putus. Lah memang doanya gini. Doa itu tidak harus melipat tangan begini. Terus memang doa harus tutup mata, tidak harus tutup mata. Jadi itu kadang-kadang pemahaman demi pemahaman kita ketika kita mengiring Kristus, itu harusnya kita kritis berpikirnya. Jadi doa yang tidak putus-putus itu bukan doa yang masuk ke kamar terus kita harus pulang rumah dulu atau kita pergi ke kapel, kita harus begini. Enggak, saudara. Pada saat saudara nyetir, pada saat saudara tiba-tiba sedang belajar ya, tiba-tiba ingat sesuatu. Tuhan tolong papaku, mamaku lagi sedang apa. Kalau kita ingat itu, tolong saudaraku Tuhan, dia sedang perjalanan, ada apa ya? Berikan perlindungan, gitu ya. Berikan petunjukmu, curahkan kasihmu untuk saudaraku ini. Jadi pada saat kita sedang kerja, sama juga saudara ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tetapi kita bukan sok-sokan seperti pas di tempat kerja harus kita sengaja nyanyi keras-keras, itu mengganggu saudara. Oke, shalom. Pada kesempatan ini saya membagikan tema Go to the extra mile ya. Kita baca di Matius pasal 5 ayat 41.
Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Lalu disebutkan di situ, 42 saja ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Go to the extra mile. Untuk kesempatan 10 menit lah kurang lebih ya, saya mau cerita supaya kita bisa diskusi, adalah kalau saya saat, ini contoh nyata ya, kalau saya pada saat menjadi seorang atlet selancar angin, Jawa Timur pada saat itu, pelatih saya melatih saya sepertinya cuma sekedar. Yang penting ini ya, selancar angin itu papan yang ada layarnya. Jadi saya coba untuk memberikan ini ya, kalau di sana bisa didisplaykan gambar windsurf itu boleh ya. Ketik aja windsurf, saya tunjukkan di sini supaya saudara-saudara punya gambaran yang di zoom. Nah, seperti ini ya. Ini gambarnya. Nah, ini ya. Ini selancar angin ya. Jadi ada papan, ada layarnya di atasnya gitu ya. Jadi bergeraknya karena angin. Tapi papannya itu ada mainkan di gelombang. Bahkan kalau nggak ada di danau yang rata, nggak ada gelombang, itu kita bisa main dengan asik gitu ya. Jadi selancar, apa tadi kelihatan? Ya, selancar angin. Oke. Nah, sekarang saya mau beritahu. Pelatih saya pada saat itu sepertinya asal saja. Yang penting bisa mainkan papan dan layarnya jalan, ya cepet-cepetan. Pokoknya cepet menuju seperti rute yang digambarkan. Ya, biasanya bentuknya segitiga. Menuju ke buoy nomor 1, menuju ke buoy nomor 2, lalu buoy nomor 3 adalah buoy di tempatnya pelatih, kapal boatnya pelatih. Ya, diem di situ, pelatih mengamati kita menuju ke buoy 1, buoy 2, buoy 3 di tempat ini ya, rutenya. Nah, saya tidak membahas teknis itu. Akhirnya si pelatih hanya pokoknya kamu latihan, yang disebut latihan itu adalah pakai alat itu ya, di laut ya. Pada satu saya di Tanjung Perak, Surabaya, kadang-kadang di Pasir Putih, kadang-kadang di Tuban ya, Pasir Putih dan Tuban. Nah, maka itu saudara-saudara, yang diberitahu pokoknya latihan ya, latihan ya. Nah, saya mencari informasi. Kebetulan teman dari ayah saya itu adalah seorang pelatih judo. Dia pelatih judo untuk tim kepolisian Jawa Timur. Dia adalah atlet judo nasional juga, dikirim ke luar negeri karena dia pemenang ini ya, di kejuaraan nasional dia nomor 1, pernah jadi mendapatkan medali emas, maka dikirim ke luar negeri. Begitu ya, pelatih terkenal, judo terkenal. Nah, akhirnya dia tanya, Fit, kamu apa yang gerakannya? Dia bilang gitu, gerakannya apa yang kamu lakukan pada saat olahraga? Saya bilang, saya harus pegang itu layarnya keras, saya kadang harus memompanya supaya angin menerpa layar itu dan papan saya, boardnya itu bisa melaju dengan cepat gitu, melebihi peserta-peserta yang lain. Oke, kalau gitu. Tanganmu harus kuat. Maka itu apa? Kamu lakukan pull up. Pull up itu gantungan ya. Pull up seperti itu ya. Nah, itu yang disebutkan. Lalu kedua, kuda-kudamu, kakimu harus kuat karena kamu berdiri terus sepanjang lomba. Lomba itu berapa mil? Ikut lomba maraton maupun yang bukan maraton. Dari maraton tuh bisa sampai ini yang videonya ya. Nah, seperti itu ya. Videonya ya, video windsurfing ya, luar biasa. Jadi seperti yang saudara lihat itu. Nah, maka itu kekuatannya harus di tangan sama kaki. Lalu bagaimana problemnya? Problemnya di pundak atau punggung dan pinggang. Akhirnya dibuatlah sebuah latihan
Kalau gitu latihan naik turun tangga, ya, naik turun tangga. Lalu kemudian lari, ya. Kemudian push up pasti dan sit up, gitu ya. Terus kemudian back up. Jadi pinggangnya kita dilatih dengan bagus supaya kita posisinya kuat. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Jadi saya melakukan itu tidak disuruh oleh pelatih saya, tapi saya punya pelatih tambahan yang adalah pelatih judo, bukan pelatih selancar. Dia bilang lakukan itu latihan dengan baik sehingga kamu punya fisik bagus, kamu punya ketahanan bagus, kamu punya endurance itu ketahanannya bagus. Dan akhirnya apa? Memang di Jawa Timur saya menang untuk kelas maraton. Jadi saya punya daya tahan endurance yang kuat, jadi jarak jauh. Maraton itu berjam-jam, saudara. Jadi maraton itu kan disebutnya 40 mil. 40 mil itu kenyataannya lebih dari 40 kilometer, karena hitungannya mil. Jadi lebih, ya, kalau 1,4 berarti 40 kali 14, 16, 56, kurang lebih 50 kilometer ke atas. Begitu jaraknya. Nah, di laut itu nggak bisa garis lurus. Kalau angin, kita menuju ke arah angin, kita harus zigzag. Nah, zigzag itu lebih jauh lagi perjalanannya. Ya. Nah, yang saya mau ceritakan apa? Karena saya melakukan ini, prinsip Matius 5 ayat 41, maka saya bisa menjadi pemenang. Nah, tujuannya menjadi pemenang ini untuk apa? Untuk bangga-banggaan. Ini aku bangga, aku bangga. Bukan, saudara-saudara. Kalau kita sekarang mengenal Kristus, kalau kita melakukan go to the extra miles, itu bukan tujuannya untuk gagah-gagahan aku ini luar biasa ya, aku hebat. Bukan, saudara-saudara. Saya melakukannya itu, saya tulis di papan saya, di balik papan itu ya. Papannya itu kan kalau pas di pantai itu dibalik gitu, bawahnya itu saya tulis sih, Yesus mengasihimu. Akhirnya ada 2 orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Tidak semua, ya, tidak semua yang mau membuka hati saja, gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena saya melakukan go to the extra miles, sikap mental saya jadi pemenang. Walaupun saya dibenci gara-gara ada orang-orang yang bertobat lewat kehidupan saya. Jadi kehidupan kita ini menjadi kabar baik atau tidak bagi lingkungan kita. Kehidupan kita ini menjadi good news. Itu namanya menceritakan tentang Injil. Kita pergi pekabaran Injil itu bukan ceritakan bawa Alkitab teriak-teriak gitu lah. Itu gaya kuno, saudara-saudara. Ya, maka itu kalau kita tahu Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata Allah, saya nggak bahas lengkap. Kasut rela memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita ini menjadi kabar baik damai sejahtera enggak bagi orang. Ya. Nah, karena kita ini mau melakukan extra miles, kita mau melakukan yang bagi orang, ngapain kamu capek-capek, sudah gitu aja. Saya tidak. Saya melatih fisik saya dengan baik. Saya melakukannya ekstra daripada teman-teman saya yang lainnya yang nggak tahu itu caranya melatih dirinya bagaimana. Mereka bisa heran kenapa tangan saya lebih kuat, kaki saya lebih kuat. Karena saya melatih diri. Saya bertanya kepada orang yang lebih pinter untuk, oh ini harus melakukan ini, harus melakukan ini. Sehingga akhirnya endurance saya secara fisik saya secara utuh untuk cabang olahraga ini bagus, gitu ya. Nah, oke, jadi saya mau beritahu, biar nama Tuhan itu ditinggikan lewat kehidupan kita, saudara. Jadi, lupa, kalau orang-orang lain itu yang di luar sana kan juga berprestasi tanpa Tuhan Yesus. Iya, saya mau beritahu, saudara, tanpa Tuhan Yesus juga bisa go to the extra miles. Lalu untuk apa? Nah, itu pilihan. Hidup ini pilihan. Dan saya bisa sharing seperti ini kepada saudara-saudara, itu karena saya pada saat itu mengalami pertobatan, dan cintanya yang besar di dalam hati saya membuat saya akhirnya, Tuhan, ini hidupku. Dan saya bilang, biar orang-orang di dekatku itu merasakan kasih-Mu. Jadi mereka merasakan kasih-Mu, bukan cuma bilang, I love you, aku mengasihimu, bukan bilang gitu. Tapi lewat aktivitas saya pada saat itu,
membuat mereka merasakan cintanya Tuhan itu, sehingga mereka bertanya, kenapa kamu begini, Fit? Dan saya cuma bilang, itu karena Roh Kudus, itu karena Kristus dalam diri saya. Nah, seperti itu ya. Harapan saya, anak-anak muda yang mulai belajar, bukan cuma teori, bukan firman, Alkitab yang, wah saya mau baca Alkitab di mana-mana. Bukan, saudara. Ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang bukan ayat Alkitab yang dibaca. Saya selancar rumah, mana ada Alkitabnya, saudara? Kan nggak ada. Selancar angin. Nanti saudara punya apa? Aktivitas apa? Boleh ya. Jadi artinya itu, coba saudara minta hikmat. Roh Kudus, berikan aku petunjukmu. Aku harus lakukan apa? Jadi hidupmu itu biar eh, Kristus itu memancar keluar. Bukan karena dibuat-buat supaya kita kelihatan rohani, kelihatan saleh. Bukan, saudara ya. Saya tidak berkata kalau kesandung, oh haleluya. Bukan gitu. Saya tidak sedang membawa anak-anak muda ini untuk menjadi orang yang sok suci. Bukan. Gitu ya. Kalau tiba-tiba di depannya ada orang yang celananya melorot terus tiba-tiba, oh, apa ngintip begini. Bukan, saudara. Ya, apalagi saudara di Belanda ini ya, orang usernya kelihatan semua ya, pakai baju seksi-seksi. Terus kita mau gimana? Ya kita minta kekudusannya Allah itu, ya, supaya kita punya cara pandang yang benar. Bukan, oh ditutup semua, semua dikudungi semua, semua harus tertutup. Wah semua, akhirnya cuma mata aja kelihatan, ya. Nah, gitu ya, saya nggak membahas ideologi itu ideologi yang lain. Jadi mereka bilang kalau mereka buka-buka ya kita perkosa gitu. Wah itu kacau ya. Sehingga di Britain ya, di Inggris Raya itu ada 250.000 gadis lokal Inggris yang diperkosa oleh imigran orang Islam. Ya, mereka alasannya apa? Lah bajunya kayak gitu, ya kita nggak tahan, ya kita perkosa. Itu ngawur, saudara ya. Itu mereka alasan aja, seperti itu ya. Terus penguasanya juga kadrun juga, mereka orang lokal tapi akhirnya takut diintimidasi, laporan-laporan ke polisi itu ditutup sehingga tidak ada yang tahu. Ya, seperti itu sehingga akhirnya apa yang terjadi lewat sosial media berita itu disampaikan. 250.000 gadis ya diperkosa. Itu angka itu kadang-kadang bisa lebih besar ya. Itu seperti gunung es ya. Yang kelihatan es itu gunung es di atas permukaan laut, tapi bawahnya itu besar. Nah, itu yang terjadi di Eropa, yang terjadi di Inggris ya, Britain. Dan ada beberapa lagi tempat yang menerima para imigran ya. Nah, maka itu saya bukan sedang bicara politik, saudara. Saya sedang bicara, ayo anak-anak muda lakukan sesuatu sehingga hidupmu bisa dipakai oleh Tuhan, hidupmu jadi berkat. Bukan saya ngomong untuk orang yang luar, bahkan kita ngomong untuk orang keluarga sendiri di dalam. Diberkati lewat keadaanmu, lewat kamu belajar dengan giat. Go di extra mile. Kalau wah saya baca cuma satu buku, enggak, bacanya 2, 3 buku gitu maksud saya ya. Jadi literasi kita tuh meningkat. Jadi kita tuh bukan cuma sekedar cuma lihat Instagram, lihat TikTok gitu terus ya, tapi belajar gitu maksud saya ya. Nah, sehingga saudara-saudara itu sungguh-sungguh jadi berkat di eramu, di zamanmu sekarang. Begitu, Tuhan Yesus memberkati.